Di zaman sekarang, ketika peradaban sudah maju, kita mengenal mereka sebagai binatang peliharaan yang paling setia, sebagai makhluk berbulu yang menggonggong pelan di sudut rumah, atau mungkin menemani kita jalan-jalan pagi dan menjadi teman terbaik saat kita kesepian. Namun siapa sangka, makhluk yang kini menjadi binatang peliharaan kesayangan itu dulunya adalah predator liar yang tinggal di hutan. Ya, serigala. Lalu bagaimana bisa serigala bisa berubah menjadi sahabat manusia? Inilah kisah luar biasa sebuah transformasi dan kesetiaan yang tak tergantikan. Mari kita ikuti bersama investigasi berikut ini. Dunia yang kita tinggali ini sebenarnya adalah ladang ilmu pengetahuan yang tak akan pernah habis kalau kita gali. Kita akan kembali ke zaman 20.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Saat manusia hidup mengandalkan alam liar dan hidup berdampingan dengan serigala abu-abu. Sebagai tetangga, kehidupan manusia dan serigala bisa dikatakan cukup akrab. Beberapa serigala bahkan berani mendekati perkampungan, mencium aroma makanan yang dibuang oleh manusia. Namun tentu tidak sembarang serigala yang diperbolehkan melakukan itu. Hanya serigala yang bersifat jinak dan tentu saja tidak agresif. Dan berawal dari sanalah untuk pertama kalinya proses domestikasi terjadi. Secara tidak langsung, manusia memilih serigala-serigala yang jinak, tidak agresif, dan bersifat bersahabat dengan manusia. Selama bertahun-tahun, serigala-serigala ini menjadi teman dan membantu kegiatan manusia seperti berburu, menjaga tenda, bahkan memberi peringatan saat bahaya mendekat. Tentu peran ini tak jauh berbeda dengan peran anjing yang kita kenal di zaman sekarang. Proses ini terjadi selama bertahun-tahun lamanya dan menjadikan fisik serigala juga ikut berubah. Kita lihat moncong serigala yang semula panjang kini berubah menjadi lebih pendek. Bulunya yang abu-abu juga berubah menjadi lebih bervariasi, serta sifatnya menjadi jauh lebih setia. Ya, mereka bukan lagi menjadi serigala, tetapi menjelma menjadi anjing yang kita kenal sampai saat ini. Mereka adalah anjing-anjing pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Sementara itu, waktu terus berjalan, dan kebutuhan manusia juga makin meningkat. Manusia tak lagi tinggal di hutan, tetapi mereka mulai menyebar ke perkotaan. Dan seiring waktu pula, manusia mulai membiarkan anjing sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi yang tinggal di peternakan, maka anjing akan dibentuk menjadi penggiring domba, seperti misalnya anjing border collie. Atau bisa juga anjing dijadikan sebagai penjaga rumah yang siap menggonggong, bahkan mengejar bila ada pengganggu di rumah. Contoh dari anjing penjaga rumah yang cukup populer adalah Doberman dan Rottweiler. Namun ada pula anjing yang dibentuk untuk sekadar keindahan atau estetika, seperti anjing-anjing kecil yang cantik, yaitu Pomeranian dan Chihuahua. Domestikasi anjing ini berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Sampai hari ini saja terdapat 340 ras anjing resmi dengan sifat, ukuran, dan kegunaan yang berbeda. Mulai dari anjing pemburu, anjing penjaga, atau anjing-anjing cantik yang berjalan bak nyonya yang anggun, yang membuat pemiliknya tersenyum lebar. Lalu sebenarnya apa yang membuat anjing ini begitu dekat dengan manusia? Ternyata hal ini berkaitan dengan naluri yang dimiliki anjing. Anjing-anjing mempunyai naluri melindungi, berinteraksi, dan membentuk ikatan dengan manusia. Fakta yang perlu diketahui kalau kalian mengira kesetiaan anjing itu berasal dari hasil latihan, ternyata itu adalah pendapat yang tidak benar.
Naluri setia pada anjing memang sudah tertanam kuat dalam genetik mereka selama beribu-ribu tahun. Bahkan para anjing memang piawai dalam membaca emosi manusia, serta memahami ekspresi manusia dengan sangat baik. Jadi jangan heran kalau anjing bisa merasakan kesedihan majikannya atau bahkan kegembiraannya. Sehingga manusia merasa anjing memanglah sahabat terbaik apabila dibandingkan dengan hewan-hewan peliharaan jenis lain. Bahkan apabila mereka dibandingkan dengan kucing yang juga sebagai hewan peliharaan populer, anjing jauh lebih setia. Biasanya kucing akan tinggal dengan orang yang memperlakukannya dengan baik, walaupun itu bukan majikannya. Namun, anjing tidak begitu. Anjing akan tetap setia dengan majikannya, apapun yang terjadi. Dari sisi nilai, anjing juga mempunyai banyak kisah-kisah menarik. Ada anjing yang harganya sangat mahal dan fantastis, yakni mencapai 1,9 juta dolar Tiongkok. Anjing ini bernama anjing Mastiff Tibet. Mengapa anjing ini begitu mahal? Ini karena anjing ini termasuk ras yang paling langka. Penampilannya juga anggun sekaligus gagah. Sifat penjaganya yang kuat dan status historisnya sebagai simbol kemewahan atau status sosial, terutama di wilayah seperti Tiongkok. Anjing Mastiff Tibet adalah paket lengkap yang banyak diburu oleh para penghobi anjing. Lalu ada pula anjing yang cukup unik, yaitu anjing Soloid Squintly. Anjing macam apakah ini? Mereka terbilang unik karena dianggap memiliki kekuatan spiritual. Bahkan kadang mereka tampil pula dalam film horor. Bentuk anjing ini pun cukup unik karena tidak memiliki bulu seperti anjing lain. Anjing ini biasanya ditemukan di wilayah Meksiko. Karena keunikan anjing ini, mereka juga cukup diminati oleh para penghobi anjing. Kalau kalian berpikir bahwa semua anjing pasti menggonggong, kalian salah. Karena tepatnya di Afrika ada ras anjing yang tak bisa menggonggong, yaitu anjing Basenji. Sekilas kalau kita melihat penampilan fisiknya, memang tak terlalu mengesankan, bahkan hampir sama dengan anjing-anjing kebanyakan. Namun ternyata anjing ini mempunyai laring berbeda dengan anjing lain, sehingga anjing ini tidak bisa menggonggong. Jadi, apakah mereka tetap bisa disebut sebagai anjing walau tidak menggonggong? Tentu jawabannya ya, mereka tetaplah anjing. Nah, sekarang mari kita terbang ke sebuah negara di Eropa, yaitu Hungaria. Dan kita akan menemui anjing Komondor. Anjing ini dikatakan unik karena penampilan bulunya yang sangat mirip dengan alat pel. Saking uniknya, bahkan ada pameran khusus yang menampilkan anjing-anjing Komondor sedang berjalan layaknya model di atas catwalk. Namun sebenarnya anjing Komondor cukup penting berperan untuk menjaga kawanan domba di Hungaria. Nah, dari sekian banyak keunikan segala rupa anjing, tetaplah kesetiaan anjing adalah hal yang utama dan tak tergantikan. Dan apabila kita berbicara tentang kesetiaan, pasti kalian pernah mendengar cerita mengharukan tentang kesetiaan anjing Jepang yang bernama Hachiko. Dalam kisah Hachiko, setiap hari Hachiko menunggu tuannya pulang di stasiun kereta api di Shibuya. Bahkan ketika tuannya meninggal dunia, Hachiko tetap menunggu di stasiun yang sama selama 9 tahun. Artinya, ia menunggu seseorang yang tak pernah kembali. Bahkan, dia menunggu majikannya dengan kesetiaan penuh. Lalu kita akan menjadi ragu. Bahkan, adakah manusia yang sesetia seperti Hachiko itu? Sekali lagi kita belajar dari dunia binatang. Karena kesetiaannya itu, maka dunia pun menyebut Hachiko sebagai lambang kesetiaan sejati dan mengabadikan Hachiko sebagai monumen di stasiun Shibuya. Tidak hanya itu,
Kisah Hachiko ini juga diabadikan menjadi sebuah film Hollywood dengan judul yang sama, Hachiko. Sementara itu, kisah anjing yang cukup heroik juga datang dari Filipina. Anjing ini bernama Kabang dengan kisah heroiknya yaitu menyelamatkan 2 anak dari tabrakan motor. Walaupun ia sendiri harus membayar mahal akibat perbuatannya itu. Iya, wajahnya rusak tetapi dia merelakannya. Yang penting anak-anak itu selamat. Sungguh luar biasa. Kemudian ada pula cerita tentang George, anjing Jack Russell kecil dari Selandia Baru yang rela menyelamatkan 5 anak-anak dengan cara bertarung dengan 2 ekor anjing pitbull besar. Ya, dalam pertarungan itu George memang tewas, namun namanya akan selalu dikenang sebagai pahlawan kecil dengan hati yang besar. Anjing, dari asal muasalnya yaitu hutan liar, hingga akhirnya jatuh ke pelukan manusia. Dari predator yang ganas, berevolusi menjadi pelindung manusia. Mereka telah mewarnai kehidupan manusia selama bertahun-tahun, bahkan jauh sebelum sejarah ditulis. Anjing mengajarkan kepada kita satu hal penting, yakni cinta tak selalu perlu diungkapkan dengan bahasa. Kadang cinta hanya butuh satu tatapan, satu gerakan ekor atau satu kehadiran yang tak pergi. Bahkan ketika dunia meninggalkan kita. Mungkin karena hal itulah, maka tidaklah terlalu berlebihan kalau anjing disebut sebagai sahabat terbaik manusia. Demikian tadi ulasan mengenai asal-usul dan nenek moyang anjing yang cukup membuat kita terkejut. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian punya pendapat, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching and see you in the next video. Salam dan bye-bye.